Jujutsu Kaisen chapter 258 telah mengungkap bagaimana panel yang tak dapat dijelaskan dari chapter 222 bisa terjadi. Nah, di chapter tersebut juga terdapat kilas balik yang sangat penting yang menyempurnakan pelatihan yang dilalui para penyihir selama sebulan sebelum pertempuran ini. Dan kilas balik ini mengkonfirmasikan bagaimana Yuji Itadori dan Kusakabe berhasil berpindah tubuh saat mereka berlatih. Nah, dilihat dari penjelasan sang mangaka Jujutsu Kaisen GG Akutami, ternyata tidak ada keterlibatan langsung dari Itadori atau Kusakabe sendiri dalam pertukaran tubuh ini. Dengan kata lain, kedua penyihir tersebut tidak memiliki hubungan dengan pertukaran tubuh secara individual karena mereka tidak mampu menggunakan teknik yang diperlukan. Nah, orang yang membuat pertukaran jiwa ini menjadi mungkin adalah karakter yang tak terduga yang memiliki teknik terkutuk khusus dengan batasan-batasannya sendiri, yaitu Ui. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan pelatihan pertukaran jiwa yang digunakan Yuji dan Kusakabe, serta kemungkinan Gojo untuk mengikuti pelatihan perpindahan jiwa untuk pelatihannya Yuji. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Manga chapter 258 Jujutsu Kaisen yang dirilis baru-baru ini telah memberikan jawaban atas misteri pertukaran jiwa Yuji dan Kusakabe yang dinanti-nantikan oleh banyak penggemar. Sekali lagi, GG Akutami tidak mengecewakan para penggemarnya karena dia lebih lanjut menjelaskan tentang misteri pertukaran jiwa dari Yuji dan Kusakabe yang pernah membuat kontroversi di kalangan para fans Jujutsu Kaisen. Untuk konteksnya, dalam chapter 22 manga Jujutsu Kaisen, Yuji dan Kusakabe terlihat sedang berlatih bertarung dengan tangan kosong, tapi dengan jiwa yang telah tertukar. Yang mana Yuji tampaknya memanggil Kusakabe Itadori dan Kusakabe menjawabnya dengan nada sopan. Nah, hal ini memicu spekulasi bahwa Yuji dan Kusakabe tersebut saat pelatihannya mereka melakukan pertukaran jiwa sehingga Yuji dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun, untuk chapter 258 manga Jujutsu Kaisen telah mengungkapkan bahwa bukan Yuji atau Kusakabe yang memiliki kemampuan pertukaran jiwa tersebut, tapi itu adalah teknik terkutuk Ui yang memiliki kemampuan untuk pertukaran jiwa tanpa membuat tubuh seseorang berubah mengikuti jiwanya. Nah, Ui ini dia dapat melakukan hanya 2 kali dalam sebulan. Setelah itu teknik tersebut akan ada jedanya dalam penggunaan selanjutnya. Selain itu, menarik untuk dicatat bagaimana keduanya dipasangkan. Nah, sebelum pertarungan besar, ketika para penyihir senior Jujutsu berkumpul untuk merencanakan strategi, Hakari menyoroti pentingnya mempelajari teknik terkutuk terbalik atau RCT dan tindakan pencegahan terhadap domain. Nah, Choso kemudian menambahkan kepada perkataannya dengan menyatakan dengan yakin bahwa Yuji bisa mempelajari reverse curse teknik atau kutukan pembalik. Dan karena Yuji menelan sisa-sisa lukisan rahim terkutuk dari saudaranya Choso, Yuji bisa menggunakan teknik manipulasi darah. Dan karena itu juga Yuji dapat mengubah curse energi menjadi darah untuk menyembuhkan, sama seperti halnya Choso. Selain itu, karena cara unik mereka, Yuji dan Choso juga dapat menghasilkan cukup curse energi atau energi kutukan untuk menggunakan reverse curse teknik atau teknik kutukan pembalik dengan aman tanpa meregenerasikan darah mereka menggunakan reverse curse teknik, sehingga energi kutukan akan lebih cukup untuk meregenerasikan luka saja tanpa meregenerasikan darah dengan kutukan pembalik. Dan inilah mengapa Kusakabe menyatakan kesediaannya untuk melakukan pertukaran jiwa dengan Yuji melalui teknik Ui, yang mana tujuannya adalah untuk mengajari Yuji dasar-dasar manipulasi energi kutukan dan domain sederhananya. Dan dengan begitu dia akan lebih mudah menggunakan teknik-teknik tersebut ketika waktunya tiba, asalkan dia sudah memiliki pelatihan sebelumnya. Nah, maka dari itu meski sebagian besar penggemar Jujutsu Kaisen percaya bahwa Yuji memiliki kemampuan untuk pertukaran jiwa, tapi ternyata Ui lah yang terbukti memiliki kemampuan pertukaran jiwa tersebut dan membuat hal ini mengejutkan. Di sisi lain, luasnya kemampuan Ui ini selama ini masih menjadi misteri. Selain curse energi yang tinggi, domain sederhana, dan teleportasi, tapi masih tidak banyak yang diketahuinya tentang hal-hal lain dari Ui ini. Namun dengan pengungkapan seperti ini, itu membuat karakternya semakin menarik dan semakin diketahui untuk ceritanya, tanpa membuang-buang karakter sampingan yang sudah ada. Selain itu, keterlibatan Ui dalam pertarungan juga sangat penting, dengan mengirimkan orang yang terluka kepada Shoko Ieri, yang mungkin telah menyelamatkan mereka yang sebaliknya akan mati. Kemudian, hal-hal kemungkinan Gojo yang ikut andil dalam pelatihan Yuji. Dijelaskan dalam Jujutsu Kaisen chapter 258 bahwa Yuji dengan bertukar tubuh
dia akan dapat lebih mudah mempelajari kemampuan dan teknik tertentu. Itulah sebabnya dia bertukar dengan Kusakabe untuk mempelajari domain sederhana dan lebih banyak hal mendasar mengenai penggunaan dan manipulasi energi terkutuk. Dan Wii juga membatasi tekniknya untuk 2 kali saja dalam sebulan, sehingga masih ada 1 orang lagi yang belum diberitahu sebagai lawan latihan Yuji dalam pertukaran tubuh ini. Namun, terungkap juga bahwa mungkin saja Yuji bisa saja bertukar tubuh dengan 1 orang lagi dalam jangka waktu tersebut untuk mempelajari hal-hal lain. Dan dari sini banyak membuat para penggemar berasumsi bahwa Yuji bisa saja bertukar tubuh dengan Satoru Gojo. Nah, salah satu bagian terpenting dari Jujutsu Kaisen Chapter 258 adalah kilas balik yang berfokus pada latihan para karakternya selama 1 bulan antara kembalinya Gojo Satoru dari kotak segel dan pertarungan dengan Ryomen Sukuna. Selain itu, chapter ini mengungkapkan bahwa Yuji dan Kusakabe bertukar tubuh, seperti yang ditunjukkan pada chapter 222 di manganya berkat Wii si adik laki-laki Mei Mei yang memiliki kemampuan itu sebagai bagian dari teknik terkutuknya. Nah, dari kemampuan Wii ini, Kusakabe memutuskan bertukar tubuh dengan Yuji agar lebih mudah bagi Yuji untuk mempelajari domain sederhana dan dasar-dasar penggunaan teknik terkutuk serta manipulasi energi terkutuk yang lebih baik. Namun, mengingat kilas balik tersebut juga menjelaskan bahwa dia bisa saja bertukar dengan 1 orang lagi. Nah, beberapa penggemar berpikir bahwa orang tersebut adalah Satoru Gojo. Hal ini cukup masuk akal, mengingat bakat bawaan Gojo untuk manipulasi energi terkutuk dan pemahamannya yang hebat. Meskipun teori ini juga memiliki beberapa masalah besar. Sebagai contohnya, sebagian besar kemampuan terbaik Satoru Gojo, seperti Infinity dan Six Eyes-nya, itu merupakan kemampuan yang melekat pada tubuhnya sebagai kekuatan turunan dari anggota klan Gojo. Sehingga tidak mungkin bagi Yuji untuk mengambil sesuatu manfaat yang besar darinya, selain pengalaman penggunaan energi kutukan. Dan jika pertukaran jiwa itu untuk menguasai manipulasi darah karena warisan rahim terkutuknya, Yuji bisa jadi dia bertukar tubuh dengan Choso atau Noritoshi Kamo. Selain itu, jika itu untuk mempelajari teknik terkutuk terbalik atau reverse curse teknik, dia bisa saja memilih Ieri Shoko, karena Ieri Shoko adalah seorang spesialis pada penggunaan teknik kutukan pembalik atau RCT atau reverse curse teknik. Nah, untuk konsekuensi dari pelatihan ini, manga Jujutsu Kaisen Chapter 258 berperan penting dalam menjelaskan bagaimana Yuji Itadori menjadi lebih kuat secara signifikan selama 1 bulan latihan. Dan dari pelatihan itu, sekarang Yuji dapat menggunakan manipulasi darah, teknik kutukan terbalik, dan domain sederhana. Dan ini adalah perkembangan yang cukup besar bagi Yuji sebagai seorang penyihir hanya dalam waktu 1 bulan pelatihannya. Tetapi sang mangaka Gege Akutami membuat perkembangan cerita pelatihan tersebut di luar layar cerita manganya, yang mana itu menjadi perdebatan dari para penggemar tentang apa yang terjadi selama pelatihan tersebut. Namun, perkembangan tersebut ini sangat penting dalam menyempurnakan kemampuan baru Yuji. Dan Wii juga sangat relevan dalam hal membantu para penyihir lain untuk menjadi lebih kuat. Alasan mengapa Yuji dan Kusakabe bertukar tubuh juga telah ada di pikiran orang-orang selama lebih dari 30 chapter ini. Jadi, ini juga merupakan pengungkapan pertanyaan dari Gege Akutami yang dipertanyakan para penggemarnya dan kemudian disambut baik oleh para penggemarnya setelah Gege Akutami menjelaskannya di chapter ini. Nah, pada intinya ada kemungkinan bahwa Yuji bertukar tubuh dengan Gojo sesuai apa yang telah ditetapkan dalam manga Jujutsu Kaisen Chapter 258. Namun, mengingat betapa menyatunya kemampuan Gojo terhadap genetiknya pada klan Gojo sendiri, sulit untuk mengasumsikan bahwa Yuji juga dapat mempelajari sesuatu yang berarti dari teknik-teknik yang ada pada Gojo tersebut, kecuali penggunaan energi kutukannya. Sehingga kemungkinan Gojo ikut melatih Yuji pada pertukaran jiwa sangatlah kecil. Dan demikian adalah pembahasan mengenai penjelasan pelatihan pertukaran jiwa yang digunakan oleh Yuji dan Kusakabe, serta kemungkinan Gojo yang mengikuti pelatihan perpindahan jiwa untuk pelatihan Yuji. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.